Jadi di saat gue berikan tekanan, nah itu dia masih si mesin ini kayaknya no problem ya, masih terus bisa nge-push. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 ya guys ya. Guys, kali ini gua menggunakan background yang berbeda, yang dimana ya mungkin lo bisa lihat di sini ya. Di sini ada tulisannya jelas banget ya, Kyocera. Nah, Kyocera ini apa nih Bang? Nah, jadi Kyocera ini ya, yang dulunya dimana gue pernah membahas ya dari beberapa produk dari Ryobi. Nah, di sini bisa lo lihat ya. Nah, Ryobi ini sekarang sudah ya dibeli perusahaannya ya. Sekarang semua brandnya, gue bisa katakan sorry, belum semua ya, masih bertahap ya. Nah, jadi di sini diganti brandnya Kyocera ya. Jadi kalau misalnya kalian ya yang pecinta-pecinta Ryobi yang dikala itu ya, yang baik dari orbital sender, dari Jigsaw. Nah, ini seperti ini ada impact range yang dulu pernah gue bahas dari brand Ryobi. Sekarang dia menjadi Kyocera brother ya. Jadi warnanya kalau menurut gue, dari gue ngelihat segi warnanya ya, ini kalau gue ngelihat Kyocera ini gue cukup suka ya. Warnanya dia lebih identik grey ya. Grey, ada merahnya dan ada hitamnya ya. Nah, di hampir semua modelnya seperti itu ya. Jadi lebih identik warnanya abu-abu ya guys ya. Nah, ini kalau menurut gue bagus ya. Kenapa gue bilang bagus? Tidak mudah kotor juga ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian kotor-kotoran, yang pasti ya lebih tidak terlalu terlihat samar-samar gitu ya brother ya. Nah, mungkin kalau dari kalian ada yang udah tahu dari brand Kyocera ini ya, dan mungkin kalau dari kalian juga udah ada yang tahu kalau bahwasanya Ryobi ini akan transisi ya merek mengganti jadi Kyocera. Nah, mungkin dari kalian juga sudah ada yang tahu. Bang, ini cordless-nya mana Bang, kok yang dipajang cord semua? Tenang brother ya. Jadi yang cordless ini lagi on the way ya. Ini lagi on the way, malah bahkan memang ini juga barang masih hangat-hangat banget ya. Ini masih on the way ya. Jadi karena memang waktu itu ini langsung didatangkan dari Jepang, karena memang di sini juga populasinya belum begitu banyak ya, gue bisa katakan. Nah, tapi di tahun ini ya semuanya akan ada. Yang BID 10XR yang cordless ya, impact driver. Nah, itu pun juga ada. Ya, dia juga sudah berganti nama dan berganti kodenya juga. Nah, kalian pasti bakalan kepo, yang pasti makanya pantengin terus ya channel ini. Dan nanti kita akan ulas semua ya. Semuanya produk Kyocera ada apa aja kita akan ulas di channel ini. Oke, guys, ini mungkin yang first time pertama kali gue ingin membahas. Di sini ada orbital sender atau sender polisher ya, dari brand Kyocera dengan tipe ARSE 1250. Nah, lu bisa dapetin di marketplace ya dengan harga 1 jutaan ya. Persisnya kalau nggak salah ada yang 1.025.000, ada yang 1 juta pas, ada yang 1.050.000 ya. Bahkan ada juga yang 1 juta lebih ya, brother ya. Nah, nggak usah takut ya. Gua akan memberikan untuk link pembeliannya nanti di deskripsi. Kalian langsung cek aja di sana dan nggak usah lama-lama ya. Kalian langsung akan diarahkan ke official dan kalian langsung check out ya. Langsung kalian beli di sana, brother. Oke? Guys, di sini bisa lu lihat ya, the new value frontier Kyocera ya. Di sini spesifikasinya nih di sini ya, bisa lihat. Untuk pad size-nya ada di 125 mm atau di 5 in ya guys ya. Di sini ada input ya, di sini ada 300 watt, no load speed-nya 6000 sampai 12.000 per menit ya. Di sini untuk no load speed ya. Jadi RPM tanpa bebannya. Di sini ada dimensinya. Nih dimensi di sini kalau gue lihat ya sepertinya dimensi dari kardusnya ini ya. 226 kali 123 kali 151 mm ya. Ini mungkin ya kalau gue lihat dimensi si kardusnya atau dimensi unitnya. Nah, ini gue kurang paham juga di sini ya. Nah, di sini untuk beratnya cuma hanya 1,5 kilo guys. Iya. Ini kalau gue ngeliat beratnya agak lumayan ringan ya guys ya, 1,5 ya. Memang seharusnya segituan ya untuk sekelas orbital sender 5 in ya guys ya. Nah,
Gue bahas sedikit dari dus yang diberikan atau desain yang dikeluarin dari Kyocera ini. Kalau menurut gue ya, ini sangat-sangat simple ya. Jadi kalau kita biasa ngelihat dus power tools itu rame ya. Nah tapi kalau ini dia, kalau gue pribadi gue lebih suka karena ini kita bicara ngelihat dus ya. Jadi desainnya lebih oke ya. Jadi kayaknya lebih kelihatan simple ya, tidak terlalu rame dan tidak terlalu norak ya kalau gue ngelihatnya. Oke, guys, gue pengen langsung lihat aja ini unitnya seperti apa dan kita dapatkan apa aja ya. Nah, ya guys. Di sini kita mendapatkan polisher ya. Di sini memang kalau menurut dia di sini kan namanya sander polisher ya. Mungkin kalau yang gue tangkap kalian bisa moles ya. Nah, kalian juga bisa ngamplas. Di sini kita sudah mendapatkan busanya atau padnya ya, kita untuk memoles ya. Dan di sini ada dust proof ya di sini. Dan ini unitnya sendiri. Ini cakep banget. Dust proofnya kita tempelin di sini. Oke. Dust proofnya kita tempelin di sini ya. Nah, kalian bisa lihat. Oke, dust proofnya kita pasang ya. Nah, ini guys ya. Ini cakep ya. Dia warnanya orange ya untuk bawahnya, busanya. Nah, kita mendapatkan di sini ada amplas velcro ya, ini kalau jenisnya ya. Nah, di sini gridnya 120 ya. Nah, ini kita mendapatkan satu buah. Ini cakep banget ya. Nah, kita lihat apa lagi yang ada di dalam. Apa lagi kita lihat. Ya guys, di sini ada manual book yang diberikan ya guys ya. Nah, jadi tadi itu semua yang kita dapatkan di dalam paket pembelian ya. Nah, ya guys. Ini ada yang pernah komen juga. Ya guys ya, ya guys ya, ya guys ya. Ya ampun, Sri. Gak apa-apa guys ya. Jadi gue ngomong ya guys ya. Ya emang ngomong apa kalau tahu namanya, kayak nama sampean aku tahu misalnya si Sri ya. Tak panggil Sri. Itu enak. Lagi gini kita kan nggak tahu, alah. Kadang-kadang komen ini lucu-lucu ini. Ya. Ini kalau gue lihat ya, untuk tombol on off-nya ya, di sini ya dia terdapat ya. Jadi kita cukup geser aja ya, ini on ya, dan berbaliknya lagi di bagian sini ya. Nah, off-nya dia berbalik, dan di sini dia sudah pasti ada variable speed ya, karena memang di sini juga dia bisa moles ya. Nah, di sini variable speed-nya ya tadi ya, yang kita sudah sebutkan di awal video ya, 6.000 sampai 12.000 per menit ya. Nah, di sini ada dari angka 1 ya hingga di angka 6 ya. Nah, variable speednya oke, 6.000 sampai ya 12.000 per menit. Ya, kalau gue ngelihat dari segi build quality yang ada di sini ya guys ya. Ini kalau menurut gua, ini versi gua ya guys ya. Alat ini sangat-sangat minim ya untuk rubber yang diberikan di handle. Ini malah bahkan sama sekali tidak ada rubbernya. Jadi ini full semuanya ABS, plastik ABS guys ya. Jadi semuanya tidak ada ya. Di sini tulisannya Kyocera ya. Di sini ada spesifikasinya ya. Guys, biarpun ini memang tidak ada rubbernya sama sekali yang tadi gue bilang ya, sangat-sangat minim, bahkan memang tidak ada untuk di produk ini ya. Akan tetapi ya, ini kalau kita pegang posisinya ya, ini sih nyaman. Kenapa gue bilang nyaman? Karena memang ini ya, diameter handle yang ada di sini tidak terlalu besar, dan plastik ABS yang gue rasakan di saat gue genggam alat ini apa ya, dia seperti berserat ya, jadi doff ya mungkin untuk finishingnya, dan kita juga memegangnya memang cukup enak ya, dan di lingkar ini ya dia tidak terlalu besar juga untuk lingkarannya ya. Jadi kalau misalnya kita ngamplas ataupun moles ya, ini sepertinya memang ya enak untuk digenggam biarpun memang dia tidak ada rubbernya. Ya, akan tetapi kalau menurut gua, kalau dia berikan ini rubber kayaknya lebih enak lagi. Oke, guys, gue pengen langsung rasain aja kira-kira feel-nya seperti apa sih ya. Nah, kita memoles ya, dan kita coba mengamplas menggunakan ya brand dari Kyocera ini. Yuk sama-sama kita coba. Oke guys, ini sebelum kita mulai ya, ini gua coba aplikasikan dulu ya untuk mata amplasnya. Ini gridnya 120, ini gue gunakan yang kita dapat dari paket pembelian ya. Nah, ini kita coba lihat untuk wattnya di 300, kita coba tanpa bebannya ya guys ya.
Ya, itu kita pakai RPM yang paling tinggi ya di 12.000 itu 189-an ya. Kalau misalnya di sini 300. Nah, tapi kita belum kita berikan beban. Kita coba berikan beban ya, guys ya. Nah, ini gua udah sediakan kayu ya. Nah, ini kayu ini memang belum di finishing sama sekali. Sengaja ya, gue pengen coba lihat dari performanya ini supaya bisa kelihatan beda di kamera ya, guys ya. Nah, ini kita coba langsung yang speed nomor 6 aja. Ya guys, yang gua rasain ya, ini cukup bertenaga ya. Dan tadi makanya kan gua gunakan kayu seperti ini supaya bisa terlihat di kamera ya. Jadi mana yang sudah diamplas, mana yang belum. Nah, kalau tadi yang gua rasakan di saat gua menekan terus ini ya itu rasanya ya dia masih mau terus berjalan ya. Tapi dari di saat gua berikan tekanan, nah itu dia masih si mesin ini kayaknya no problem ya, masih terus bisa nge-push terus ya. Ya tenaganya cukup kalau menurut gue. Ya guys, untuk wattnya sendiri juga tadi ya di saat kita kita berikan beban ya itu di 250-an ya. Makanya kalau gue rasa ya dia masih sangat bertenaga sih. Dan selanjutnya gue pengen mau coba moles pakai ini ya. Kira-kira enak apa enggak sih ya rasanya. Nah, ini sponnya kita sudah diberikan juga ya di dalam paket pembelian ini. Oke guys, sulit ya, karena ini sulit gue mau nyoba. Jadi kita coba di dalam studio ini aja untuk moles. Ini kebetulan ya, ini aluminium ya. Dan ini gue mau coba poles dengan kompon ya guys ya. Di sini kita coba dengan kompon ya. Pengen lihat aja kira-kira feel-nya seperti apa ya. Nah, ini karena ini variable speed ya. Ini kalau lu mau moles kita coba dari yang kecil dulu ya. Ini speed 1. Ya, berbeda ya. Bisa kalian lihat. Ini yang udah kena poles ya, kalau yang ini belum ya. Kalian bisa lihat. Ya, guys, karena memang ini busanya ya dia tebel ya. Ini karena memang masih baru ya, dia masih tebel ya. Yang gue rasain ya, feel-nya lumayan enak ya. Karena memang tadi juga kita coba di speed 1 tuh ya, dia benar-benar smooth banget ya. Nah, jadi kalau bisa saran dari gue kalau misalnya kalian gunakan alat ini buat moles ya. Nah, awali dari speed yang rendah dulu dan kita lihat juga permukaannya seperti apa. Nah, kalau yang kecil-kecil kayak begini ya, yang 5 in seperti ini, kalau gue saranin ya ini enak seperti untuk moles kaca mobil ya, seperti lampu mobil yang kecil-kecil juga ya, yang pastinya ya. Jadi feel-nya juga memang lebih enak dan ini ya, ini cuma hanya 1,5 kilo ya. Jadi kita kalau misalnya untuk moles bagian yang kecil-kecil ya, gue rasa ya
Kalau lama-lama ya pegel, tapi kalau misalnya banyak juga alat yang lebih berat dari ini ya guys ya. Jadi ya tinggal gua kembalikan lagi ke kebutuhan kalian ya. Kalian membeli ini ya mau buat untuk moles ataupun buat mengamplas seperti tadi ya. Ini sudah 2 in 1 ada di dalam produk Kyocera ini. Oke guys, gua rasa mungkin cukup sampai di sini ya perjumpaan kita hari ini. Nantikan terus ya. Kedepannya kita akan terus mengulas untuk beberapa produk-produk dari Kyocera yang lainnya. Yang pasti ya, tungguin terus channel ini ya. Nanti supaya kalian update untuk seputar alat juga, dan jangan lupa ya untuk di subscribe channel ini dan hidupin loncengnya supaya kalau gua ngulas produk-produk yang lain ya kalian langsung mendapatkan notifikasinya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.